hati kami ini Tuhan, biar jadi tanah yang paling subur buat setiap benih kebenaran firman Tuhan yang Kau akan berikan dengan kuat. Hamba berdoa tidak ada tanah yang berbatu-batu, tidak ada tanah yang seperti pinggir jalan, tidak ada tanah yang bersemak duri, tapi semua kami adalah tanah yang paling subur. Dan apapun yang Tuhan tanam tumbuh dengan cepat, berakar sangat kuat, dan berbuah sangat lebat. Terima kasih Tuhan, buat setiap kami menyadari kami hidup pada hari-hari yang terakhir. Kami tahu di roh kami sangat kuat. Sungguh tidak lama lagi Engkau akan datang yang kedua kali. Dan kami ingin Tuhan, di tahun-tahun puncak ini, semua kami mencapai akan destiny kami. Hidup kami ini bukan hidup yang sia-sia, tapi hidup yang berbuah dengan sangat ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus tolong setiap kami, dengan roh hikmat, dengan wahyu, dengan pengertian. Ajari kami, sungguh-sungguh ajari kami, menangkap akan apa yang dari hati-Mu. Semua kami diberkati dan diubah oleh Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap terima anugerahnya berkata, amin. Berikan kemuliaan buat Yesus kita. Saudara, kita akan mulai. Saya percaya anugerahnya akan dicurahkan dengan luar biasa. Amin. Kita tidak sedang berteori hari-hari ini. Kita sedang menikmati akan yang namanya penggenapan dari semua yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Siapa yang percaya inilah tahun di mana impian jadi kenyataan, dan firman yang Tuhan ucapkan semua janjinya akan Tuhan genapi dengan cara yang luar biasa. Saya berdoa itu harus jadi sebuah cara berpikir Anda supaya bisa menangkap dengan cepat dan dengan utuh apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hari-hari ini. Seberapa saudara akan mengalaminya, saya percaya ada yang namanya level of expectation. Level pengharapan itu menentukan seberapa engkau akan menerimanya. Ada orang-orang yang datang ke Tuhan dengan mentalitas semoga kiranya. Ya mudah-mudahan. Ya kalau nasib kita lagi baik. Kalau itu mentalitas kita, tidak akan pernah Tuhan akan bisa memberikan yang kuat dalam kehidupan kita. Karena sebetulnya semua tergantung dari seberapa iman kita mempersiapkan semuanya. Nah, saya berharap kita punya mentalitas yang berbeda. Mentalitas yang berkata bahwa aku percaya inilah saatnya. Inilah saatnya buat aku ada dalam penggenapan rencana Tuhan dan penggenapan semua janji Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saudara sekalian, kalau Anda masih ingat, pada akhir tahun yang lalu kita buat sebuah trip singkat ke Israel. Apa yang dilewati dari Yordan masuk ke Israel, Tuhan mengatakan, nah ini sebuah perjalanan yang sangat profetik sekali. Engkau akan melihat dalam hidupmu bahwa ini merupakan sebuah perjalanan yang membuat kita akan begitu cepat naik, tidak turun jadi kepala dan bukan ekor, di atas dan bukan di bawah. Tidak akan berhutang lagi, dan saya berdoa tidak ada orang yang terbelit dengan hutang di tengah-tengah kita, dan tidak ada orang miskin di antara kita. Semua diberkati Tuhan karena itulah yang Dia inginkan. Kalau Anda ingin mengerti hati Bapakmu di surga, coba perhatikan akan hatimu sendiri terhadap anak-anakmu. Tidak ada orang tua yang normal ingin melihat anaknya sengsara dan membiarkan mereka sengsara. Semua orang tua ingin mencarikan yang terbaik buat anak-anaknya dan memberi the best yang dia bisa buat anak-anak yang dia cintai. Nah, demikian juga dengan Tuhan kita. Dan saya masih ingat dia mengatakan, ini seperti Rutna dari Moab, dari Yordan, engkau dibawa masuk dan kemudian engkau akan ke Bethlehem.
Dan di sana engkau akan bertemu dengan Boasmu. Dan begitu perjumpaan terjadi, maka saudara melihat dalam Rut pasal yang keempat, ayat yang ke-11, muncul sebuah blessing, menjadi makmur dan termasyur. Dan saya mau berkata buat saudara, dalam waktu yang sangat cepat, Tuhan membuat itu menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Saudara, saya ingin mengawali ini, dan saya mau melanjutkan sebetulnya, ini akan terus berkesinambungan. Menurut saya sepanjang tahun ini, paling tidak saya berharap Anda punya ketekunan untuk belajar. Tapi saya mau ingatkan, mentalitas yang dibutuhkan adalah yang berkata begini, sekarang waktunya buat aku. Jadi Anda perhatikan sungguh-sungguh, sambil saudara berdoa, minta revelation pribadi buat kehidupan saudara. Minta ke Tuhan, Tuhan ngomong, berikan pewahyuan, rema pribadi buat aku. Itu akan menciptakan sebuah perubahan yang sangat cepat dalam kehidupan kita. Amen, saudara. Sekarang mari kita lihat lagi Mika pasal yang ke-7. Saya berharap Anda siap untuk belajar dengan sangat cepat dan belajar dengan kuat. Mika pasal yang ke-7. Lihat pada ayat yang ke-11. Firman berkata, akan datang suatu hari. Saya suka mengubah dengan berkata, sudah datang pada hari ini, bahwa pagar tembokmu akan dibangun kembali. Pada hari itulah perbatasanmu akan diperluas. Yang pertama dia mengatakan, pagar tembokmu akan dibangun kembali. Saudara, saya mengartikan tembok ini jelas adalah kubu pertahanan, perlindungan buat anak-anaknya. Tapi sebetulnya tembok adalah simbol dari dignity, harga diri, kehormatan yang Tuhan ingin bangun dalam kehidupan kita. Kita memang belajar dan diajar yang namanya rendah hati, menjadi hamba yang berkata, ya Tuhan, ini aku. Saya harap Anda sudah sangat familiar dengan istilah hineni, here I am Lord. Ini aku Tuhan. Aku yang adalah hambamu, aku yang melayani mengabdi kepadamu karena cintaku kepadamu. Itu harus merupakan sikap hati. Tetapi tahukah saudara, bahwa Tuhan sangat ingin membangun akan sebuah kejayaan dalam hidup anak-anaknya. Ada satu bagian di mana dia berkata, nak, harga dirimu, kebanggaanmu sebagai anak-anakku, tidak akan pernah engkau kehilangan itu. Dan itu yang sedang dikerjakan Tuhan dalam hari-hari ini. Nah, sekaligus saya mau berkata buat saudara, karena itulah tembok akan dibangun Tuhan. Bagian daripada tembok adalah kita harus berakar di dalam kebenaran firman Tuhan. Anda harus membiarkan Tuhan menanam hidupmu sedemikian rupa, sehingga engkau berakar sangat kuat, sangat dalam, dan tak tergoyahkan. Sekarang mari kita lihat lagi, saya akan bacakan lagi sementara Anda tulis. Mika pasal yang ke-7, Tuhan berkata, ayat 11. Akan datang suatu hari, yaitu hari ini, bahwa pagar tembokmu akan dibangun kembali. Bagian daripada apa yang kita kerjakan hari ini adalah, saya mau kita membangun akan tembok. Nanti bagian Tuhan lebih jauh, yang kedua dikatakan, dan pada hari itulah perbatasanmu akan diperluas. Kalau saudara membaca terjemahan yang lain, kata perbatasan diterjemahkan dengan dua kata yang berbeda. Yang pertama adalah kata wing, sayapmu. Tangan dan sayapmu akan diperluas sampai jauh. Apa itu saudara? Pengaruh. Apa itu? Kekuasaan, otoritas. Apa itu? Kapasitas. Dan yang lebih ajaib lagi, dalam terjemahan lain digunakan kata dekret. Apa itu dekret? Keputusan yang saudara ucapkan, itu akan punya akibat, punya dampak sangat jauh. Dan saya harap Anda sudah belajar apa artinya kuasa perkataan dalam kehidupan kita. Yang saudara ucapkan itu adalah bagian dari dekret yang Tuhan nyatakan dengan kuat di dalam kehidupan kita.
Saudara, itu merupakan dasar yang pertama. So, sepanjang tahun ini, saya berdoa setiap hari Anda ucapkan perkataan ini. Tuhan, dalam nama Yesus, tembokku dibangun, perbatasanku diperluas, dekretku diperluas, sayapku diperluas, dan diperbesar. Kalau Anda ucapkan itu setiap hari, akan jadi kenyataan dalam kehidupan saudara. Pak, mengapa harus diucapkan? Sebab itu merupakan hukumnya. Alkitab berkata, karena aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Beberapa tahun yang lalu, saya sedang di Amerika, dan saya sedang ikut KKR dari pendeta Benny Hinn. Saya datang setelah KKR Benny Hinn, kemudian saya mampir di California. Dan di situ ada seorang hamba Tuhan yang pernah juga ke Indonesia, namanya Robert Liardon. Dia punya sekolah Alkitab, dia punya Bible School. Maka saya datang ke Bible School-nya, dan lagi ada kelas. Lalu kami ngomong sama stafnya, kami ini rombongan dari Indonesia. Boleh tidak kami ikut kelas yang sedang berlangsung? Di masa itu kita belum mulai impact, kita baru sebetulnya masih di gedung yang lama, itu sekitar tahun 92-93. Dan saya duduk masuk, saya kaget karena yang ngajar seorang hamba Tuhan namanya Charles Nieman. Saya kaget karena sekian tahun sebelumnya, saya masih kuliah itu. Seseorang memberi saya buku dari Charles Nieman dengan judul Leadership, Kepemimpinan. Ketika saya melihat dia, saya kaget, saya bilang, wah, ini orang yang bukunya pernah saya baca, sekarang dia muncul di depan saya, dia lagi ngajar. Dan yang tidak pernah saya lupakan seumur hidup saya adalah beliau ngajar tentang the law of faith, atau hukum iman. Saudara, dia berkata begini, ada yang namanya teori atau dalil. Kalau itu sebuah teori, maka tidak berlaku secara universal. Karena itu cuma teori. Misalnya, Darwin mengatakan bahwa nenek moyang kita monyet. Itu tidak diterima secara umum. Sebab orang masih bisa membantah. Orang masih berkata, ada missing link yang dia tidak bisa jelaskan. Akhirnya orang hanya berkata, itu teori Darwin, bukan hukum Darwin. Tetapi ada orang yang mengatakan bahwa sebetulnya ada namanya gravitasi bumi. Nah, itu orang berkata, itu hukum gravitasi. Itu bukan cuma teori gravitasi. Lalu hamba Tuhan ini menjelaskan. Nah, kalau itu bedanya apa? Antara teori dengan hukum. Maka dia berkata, teori tidak berlaku universal. Tapi hukum berlaku universal. Hukum berlaku di seluruh dunia. Dimanapun kita pergi, itu berlaku. Dan dia mengatakan, Alkitab berkata, ada namanya the law of faith, atau hukum iman. Berarti hukum iman ini berlaku universal. Kalau itu saya praktekkan, maka saya akan kena dampak positifnya. Kalau saudara mempraktekkan, Anda juga akan kena dampak positifnya. Amen, saudara? Nah, kenapa saya cerita ini? Saya kan sudah cerita ke saudara, Tuhan membuat sweet surprise lah. Memberikan kepada saya Christmas gift. Anda sudah dengar, Tuhan beri saya rumah. Dalam 2 hari, lunas terbayar. Ada orang begini, oh ya bagus, ya soalnya dia pendeta. Coba Anda buat survei, Anda ketemu berapa pendeta punya rumah harga sekian 2 hari lunas. Gak ada kaitan dengan kependetaan saya. Oh ya, sebab dia sudah lama jadi Kristen. Nggak ada kaitan juga. Ya, ini nasibnya baik, nasib saya buruk. Ya terserah kalau Anda mau percaya begitu. Saya melihatnya berbeda. Saya harap saya bisa tularkan ini kepada saudara. Seharusnya kalau ada orang, Anda mendengar terima berkat seperti yang saya ceritakan ini, yang saya alami, saudara harus berkata, Tuhan, apapun reasonnya,
mesti ada satu faktor yang terlibat di dalamnya, dan faktor itu mesti faktor iman. Nggak mungkin tanpa iman tuh nggak mungkin. Karena Alkitab berkata, tanpa iman tidak mungkin kita diperkenan oleh Tuhan, memperkenan hati Tuhan, nggak mungkin. Jadi kalau Anda mendengar orang diberkati, jangan terus gini, nasibnya kok baik ya, nasib gua kok begini ya, kok aku sial dia untung terus. Nggak bisa begitu. Ini cara mikirnya. Kalau ada orang bisa nikmati mujizat, apapun itu namanya, kalau ada anak Tuhan nikmati blessing Tuhan yang kuat, apapun itu bentuk blessingnya, saudara harus berkata begini, mesti ada berbagai faktor yang mungkin terlibat, tapi salah satu yang termasuk paling kuat adalah namanya iman. Ya toh? Kan kalau saya berkata, wah gue gak percaya, ya saya gak bisa, saya gak mungkin, itu gak ada. Berarti ini ada iman yang terlibat. Nah kalau iman, dengerin baik-baik, ini ada namanya the law of faith. Berarti kalau itu Anda kerjakan juga, hasilnya juga sama. Betul nggak saudara? Ini saya beri contoh ini. Ini saya punya tisu nih. Kalau saya lepas, akan apa yang terjadi? Turun ke bawah toh. Mengapa turun ke bawah? Sebab ada yang namanya gravitasi bumi. Iya toh? Ada yang namanya hukum daya tarik bumi. Saya lepas nih. Loh jatuh. Coba Anda praktek. Siapa yang punya tisu coba praktek coba. Cara sederhana. Ambil tisu, diuntel-untel begini. Lalu kemudian jatuhkan seperti saya. Ada nggak yang terus naik, naik ke atas? Nggak ada toh. Ini kan, loh saya berkata, ini loh saudara, hukum gravitasi bumi. Pluk. Anda berkata, saya coba juga Pak. Pluk. Sama hasilnya. Sekarang saya berkata, ini loh namanya hukum iman. Lihat, firman, pluk. Jadi nyata. Kenapa Anda tidak melakukan yang sama? Nangkep nggak saudara? Mengapa saudara belajar hari ini? Karena untuk sebuah tujuan, saudara juga pasti akan mengalami yang sama. Karena ini law, ini hukum. Ini bukan monopoli 1-2 orang tertentu. Ini menyangkut akan semua dalam kehidupan kita. Nah tentu iman itu juga aspeknya tidak 1-2. Karena itulah butuh waktu. Saya sebagai hamba Tuhan, saya punya kewajiban seperti yang Tuhan perintahkan, mengajar kepada saudara akan kebenaran firman Tuhan ini. Sehingga kemudian satu kali kelak, Anda akan menikmati dengan cara Tuhan luar biasa. Bahkan saya berdoa dalam bulan ini, mujizat demi mujizat sudah mulai Anda terima. Saya punya satu kelemahan saudara. Saya orang yang sebetulnya tidak terlalu suka menunggu terlalu lama. Ada orang yang suka hobinya nunggu berkatnya lama-lama, puluhan tahun dia sabar. Saya kurang sabar soal itu, dan Tuhan Allah mengerti, Allah peduli. Siapa yang ingin cepat terima anugerahnya? Sudah kuduga saudara. Well anyway, sekarang mari kita lihat lebih jauh. Apa yang sebetulnya sedang kita ingin capai kalau kita belajar seperti ini? Coba buka Markus pasal yang ke-14. Injil Markus pasal yang ke-14. Kalau Anda ketemu Markus 14, perhatikan pada ayat yang ke-15. Saya baca supaya Anda tahu konteksnya, mulai ayat 12. Markus 14, mulai ayat yang ke-12. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia, dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Pesan Guru,
di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku? Lalu perhatikan ayat 15, ini ajaib sekali. Orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang seperti apa? Pertama yang besar, yang kedua yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita. Nah, sekarang saya ingin Anda melihat akan hidupmu sebagai ruangan yang akan dipakai Yesus. Dan ruangan ini harus ruangan yang besar. Ingat loh, kita ini harus jadi wadah yang besar. Yang kedua itu ruangan yang sudah lengkap. Karena itulah saya berharap firman ini melengkapi Anda dan saya. Dan yang tersedia, yang siap. Dan saya berharap 3 hal ini akan tercapai dalam setiap kali kita belajar firman sama-sama, akan membuat kita jadi ruangan yang besar, wadah yang besar, wadah yang lengkap, dan yang tersedia. Saudara, beberapa tahun yang lalu, kami hamba-hamba Tuhan lagi berdoa, dan tiba-tiba Tuhan berkata begini, buat roti dengan peta Indonesia di atasnya. Dan Tuhan berkata, potong, makan. Kami sembayang, dengan iman makan. Maka sejak itu, kalau Anda perhatikan, Bahtera itu muter seluruh Indonesia. Bahkan kita membuat WC di seluruh Indonesia. Bayangin WC aja kita itu WC nasional, saudara. Dengan cat obarabir, semua itu kalau Anda perhatikan. Jawa Tengah bahkan seluruh kabupaten kita buat. Dan kita masuk sampai ke Papua, itu WC paling mahal itu di Papua. Karena memang jauh dan kemudian berbagai bahan juga mahal sekali. Selesai itu, saya masih ingat Tuhan itu berkata begini, buat bola dunia, roti dari bola dunia, dan buat itu sebagai peta global, peta dunia. Dan Tuhan berkata, makan nak. Anda melihat sendiri, dalam waktu 5 bulan, dapat dikatakan hampir seluruh dunia sudah kita kuasai. Sekarang, ini tahun ini, impact baliknya ke kita dahsyat ini. Kita terima undangan dari Armenia, dari Hongaria, dari negara-negara Afrika. Saya terima undangan dari Qatar, dari Oman, dari Kuwait, Aljazair, dan sebagainya, dan sebagainya. Banyak sekali. Tiba-tiba seluruh dunia terbuka. Ini sedang terjadi, bola dunia itu. Nah, itu setiap kali ya Tuhan suruh berbuat sesuatu profetik, kemudian gak lama jadi kenyataan. Sekarang di Bahtera terakhir, kalau beberapa Anda ikuti, Tuhan itu suruh buat wadah yang besar. Terima kasih buat Pak Wong, dalam waktu singkat buatin kita roti wadah besar. Dia ngomongnya begini, Pak, isi ngentek kengko sopo. Saya bilang, Wong, ini nanti royoan kurang ini. Sebab kalau sudah ngomong profetis, orang-orang kita gila, saudara. Dan itu wadahnya besar, dikasih sayap. Maka sehari sebelum Bahtera, kita kumpulin semua teman-teman, tidak bisa diundang semua, nanti rebutan tak karu-karuan, saudara. Jadi wadahnya kecil, gede, makanlah roti itu, habis ludes dalam sekejap, saudara. Dan saya percaya tahun ini, wadah besar itu akan Tuhan isi. Dan saya berdoa wadah itu adalah Anda dan saya. Yesus menjelang akhir hidupnya, dia cari ruang yang besar, yang lengkap, dan tersedia. Maka saya percaya Yesus menjelang dia datang kembali. Dia juga mencari ruang yang besar, yang lengkap, dan tersedia. Saya berharap itu kita. Saya percaya itu kita. Kita akan berkata, Tuhan, ini kami Tuhan. Kami ruang yang besar, yang lengkap dan tersedia. Sehingga kenapa harus lengkap, Pak? Kalau Tuhan suruh kita apapun, kita berkata, Yesus.
Saudara pernah nggak pergi ke sebuah bengkel, tiba-tiba ketika masuk, Pak ininya kok kendor. Wah maaf ya, kunci saya itu kemarin malam dibawa mertua saya loh, belum dikembalikan. Jadi ya maaf Pak, kunci untuk buka itu nomornya itu nggak ada. Bapak balik kapan bisa? Minggu depan deh ya, karena mertua saya lagi honeymoon kedua. Bayangin, Anda balik ke bengkel itu nggak kira-kira? Begitu frustrasinya kalau Anda datang ke sebuah tempat, permintaan kebutuhanmu tidak bisa dilayani, dia berkata nggak ada. Kenapa sekarang kalau Anda perhatikan ini, di dunia, di Indonesia ini, di mana-mana orang buat namanya toko serba ada. Karena idenya begini, one stop service. Masuk aku beli apapun kebutuhan sehari-hari di situ. Nah zaman dulu per toko 5 item 5 toko didatengin, capek. Sekarang orang berkata nggak mau. Aku mau cari yang ketika aku masuk kebutuhanku apapun ada di situ. Tuhan juga mau begitu. Dia datang ke saudara berkata begini tuh, nah layani orang miskin. Wah maaf Tuhan, saya nggak ada waktu. Maaf Tuhan, saya nggak bisa. Kalau orang kaya saya mau. Nah, dia capek. Tolong cari orang lain aja. Itu namanya Anda tidak lengkap. Atau tiba-tiba Tuhan berkata begini, nah, bangun gedung lebih besar, 50.000 minimal. Wah maaf Tuhan, imanku gak nyampe. Suruh orang lain aja ya. Itu artinya Anda tidak lengkap. Kita harus punya wadah yang besar. Kalau gede tok gak ada isinya itu, ya percuma. Harus gede, berisi dan berisi. Lengkap dan siap. Ada juga, oh toko saya lengkap, tapi tutup, belum buka. Gunanya buat apa? Saya berdoa dalam hari-hari ini, saudara belajar sambil praktek, belajar sambil praktek. Supaya terjadi, kita jadi wadah yang besar, yang luas, yang lengkap, dan tersedia. Amen saudara. So saya berharap kita punya agreement dengan beberapa dasar tadi sebelum kita melangkah lebih jauh. Nah, sekarang mari kita buka firman Tuhan lebih jauh lagi. Lihat pada Injil Matius. Matius pasal yang ke-24. Lihat pada ayat yang pertama. Saya akan bacakan buat saudara. Matius 24. Nah, kalau Anda melihat judul perikopnya, ini khotbah tentang akhir zaman. Saya ingin kita belajar dalam pengertian kita sadar ini juga merupakan akhir zaman. Inilah perkataan awal yang dikatakan oleh Yesus. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepadanya bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu sesungguhnya, tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Saudara, perkataan ini sudah tergenapi tahun 70 Masehi. Yosefus menceritakan sebuah pengalaman. Pada waktu itu orang-orang Israel, orang-orang Yahudi berontak melawan pemerintahan Kaisar Roma. Dan selama bertahun-tahun kota Yerusalem dikepung. Dan pada waktu itulah sampai kepada zaman seorang jenderal bernama Titus. Dan dia mengepung kota Yerusalem. Kalau Anda melihat akan cuplikan-cuplikan filmnya, itu seringkali konyol juga. Titus itu punya alat mesin perang. Seperti tangga yang ada rodanya, itu untuk diisi dengan pasukan sebetulnya. Nanti itu ditempelkan di tembok
tinggal kemudian pasukan Roma masuk ke dalam tembok Yerusalem. Orang-orang di dalam kota Yerusalem itu berbuat kekonyolan. Mereka itu membuat lubang dari dalam keluar. Ngerong, istilahnya orang Jawa itu ngerong. Jadi munculnya itu di bawahnya alat perangnya Roma. Dan kemudian itu mereka bakar. Sehingga pada waktu itu dalam sekejap semua mesin perangnya Roma itu lumpuh, terbakar. Dan dari mana bakarnya? Mereka masuk buat rongga di bawah. Nah konyolnya kalau ini tembok, Anda buat rongga di bawah, fondasi tembokmu itu kan Anda jebol sendiri. Sampai sebuah titik akhirnya, karena itu semakin sering begitu, maka mulailah tembok itu mulai runtuh. Dan begitu runtuh, Titus berkata, sudah waktunya kita masuk Yerusalem. Nah waktu itu, dia sudah perintahkan anak buahnya, jangan sentuh bait Allah. Tapi pasukan ini sudah lama dan gregetan, saudara, dengan orang Yahudi. Begitu mereka menyerbu masuk, sudah lupa semua perintah jenderalnya. Dia gempur masuk, dan mereka nyerbu masuk ke bait Allah. Semua imam dibunuh, dibantai, dan mereka jarah barang-barang dalam bait Allah, tapi sisanya mereka bakar habis. Nah di bait Allah itu ada bagian-bagian yang dibuat dengan lapisan emas. Dan waktu bait Allah itu terbakar, Yosefus menulis begini. Dia melihat Jenderal Titus ini berlutut di depan bait Allah. Dan dia berteriak mengatakan, engkau tahu Tuhan, this was not done by my order. Ini tidak terjadi karena perintahku. Ini bukan karena perintahku. Dan bait Allah itu terbakar habis. Apa yang terjadi saudara? Emas yang nempel di bangunan bait Allah itu kan meleleh. Nah zaman itu kan semennya tidak seperti sekarang, jadi batu-batuan begitu. Lelehan emas itu meresap ke celah-celah batu. Setelah padam apinya, maka orang-orang Roma ngelihat puing-puing itu, dan dia lihat lelehan emas itu meresap di batu-batu bait Allah. Itu dicungkili satu-satu, supaya mereka bisa ambil emasnya. Dicungkil itu tiap batu, dicungkil satu-satu. Dan omongan Yesus ini, bagian dari dia ngajar soal akhir zaman, kedatangan kedua kali, tergenapi tahun 70. Tidak ada satu batu pun dibiarkan tinggal terletak di atas batu yang lain. Kalau dia ngomong batu, bisa begitu spesifik, dan begitu real penggenapannya. Kalau dia ngomong tentang anak-anaknya, yang lebih dari sekedar batu, maka perkataannya ya dan amin. Anda harus nangkap ini. Ini bagian dari apa yang sebetulnya Yesus mau katakan. Teruskan lagi. Ayat 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Selalu percakapan yang pribadi itu punya kedalaman yang berbeda. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Lalu kalau Anda lihat ayat yang keempat, Tuhan itu menjelaskan. Oke, kita tidak akan bahas. Terus Anda boleh ikuti semua penjelasan Tuhan, maka saudara akan sampai pada ayat yang terakhir dari pasal yang ke-24 tadi. Oke, ini di dalamnya ada rapture, ada orang yang diangkat, ada orang yang ditinggal. Nah, pada ayat yang ke-44, Tuhan itu berkata begini, ini bagian dari kesimpulan. Dari ayat 4 dia menjelaskan semua tentang kedatangan Tuhan seperti apa ciri-cirinya. Lalu di ayat yang ke-44 dia berkata begini, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Jadi Tuhan mau berkata begini, tandanya aku berikan ya. Ini. Di rumah tolong Anda baca. Ini tanda kedatanganku nanti akan seperti ini. Dan menurut saya hampir semua sudah tergenapi. So anytime bisa terjadi.
Tuhan datang kedua kali. Ditambah dengan tahun lalu dia berkata, nak, genapi akan destinimu. Gereja ini bernama Injil Kerajaan. Dan Tuhan pernah berkata, dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia. Jadi kesaksian bagi semua bangsa, baru tiba kesudahannya. Saya percaya ini kedatangan Tuhan sudah makin dekat sekali. Kemudian dia mengatakan, karena itu kamu harus siap sedia. Nah, persiapan seperti apa, kesediaan seperti apa yang kita harus kerjakan sebelum Tuhan datang yang kedua kali. Ternyata kalau Anda membaca, mulai ayat yang ke-45 dan seterusnya sampai pasal 25 berakhir, Tuhan menceritakan paling tidak 4 ilustrasi, 4 perumpamaan. Nah, semuanya adalah cara mempersiapkan diri yang terbaik pada waktu akhir zaman. Istilahnya begini, inilah tips hidup di akhir zaman. Kalau Anda perhatikan, semuanya 4-4-nya berkaitan dengan uang, dengan kekayaan, atau bagaimana kita mengelola kekayaan yang Tuhan berikan dan percayakan buat kita. Dan saya percaya, kita masuk masa kelimpahan yang luar biasa. Anak-anaknya yang akan diberkati Tuhan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Tapi ingat, dia cari wadah yang besar, yang luas, yang lengkap, dan tersedia. Kalau itu saudara, ini adalah masa Anda dan saya. Amen saudara. Saya berdoa, ingat loh, ada law of faith. Satu orang mengalami, harusnya semua kita juga bisa mengalaminya. Nah, asal Anda tekun, perhatikan suara Tuhan hari-hari ini, belajar dengan baik, percepatan akan Anda nikmati dengan luar biasa.